semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalia Desti, NIM 2112061948, kelas B12 semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas humas mata kuliah Psikologi Pendidikan tentang kearifan lokal. Bersama itu, Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Berbicara tentang kearifan lokal merupakan bentuk ekspresi budaya yang bersifat tak beda dari suatu komunitas yang biasa dieksplorasi dari praktik sosial dan relasi yang dibangun warga dengan lingkungan alam. Kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Pada umumnya, etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan, antara lain dalam bentuk pepatah, semboyan, peribahasa, dan kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Nah, kearifan lokal juga dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal menjadi bagian dari cara hidup untuk memecahkan segala permasalahan hidup. Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kelangsungan kearifan lokal tercermin pada nilai-nilai dan yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai tersebut akan menyatu dengan kelompok masyarakat dan dapat diamati melalui sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Desa Pulau Manak, Gunung Martinus, Kecamatan Balulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, yang pertama-tama itu Sisialo. Tradisi menyambut tamu di gerbang kampung atau rumah batang. Tradisi Sisialo. Nah, bagi orang Tamambalo, tamu adalah orang terhormat. Selain diarak dengan sampan hias di sungai Tamambalo, para tamu biasanya juga diterima dengan upacara Sisialo. Artinya para tamu dielu-elukan dengan nyanyian dan tarian serta disuguhi dengan aneka minuman tradisional yang berbuat beras ketan atau beram atau yang disadap dari pokok enau tuak. Hal ini mau menunjukkan bahwa melalui upacara ini tamu telah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat Tamambalo. Bahkan penghargaan kepada para tamu yang datang yang disambut dengan ditaburi beras kuning dan didoakan oleh temanggung atau tetua adat. Nah, tradisi syukuran atas panen padi atau biasa disebut dengan pamolebeo atau umpan banyak. Syukur atas panen padi biasanya dilakukan setahun sekali, yakni pada bulan Juni. Selepas mengetam padi, upacara ini biasanya diselenggarakan di setiap kampung. Intinya dari perayaan ini adalah bahwa masyarakat adat Tamambalo meyakini bahwa mereka hanya menanam, sedangkan yang menumbuhkan dan membuat padi berbulir adalah Sang Pulo Padari atau yang sering disebut Yang Maha Kuasa. Berkat doa restu para leluhur, melalui upacara ini masyarakat adat Tamambalo mempersembahkan kue-kue, nasi, dan minuman yang terbaik dalam sebuah wadah bulat kepada Sang Pulo Padari dan memohon berkat untuk panen di musim berikutnya. Sejaratan atau saling mengikat. Sejaratan di sini bermakna mengikat dan saling terikat dan tak terceraikan, dan upacara ini sebagai pemberitahuan kepada seluruh keluarga bahwa pasangan yang menikah diterima dalam kehidupan sosial masyarakat adat Tamambalo. Nah, sejaratan juga sebagai pemberitahuan kepada roh atau arwah leluhur sebagai bentuk tanda hormat dan memohon restu daripada leluhur.
akan adanya anggota baru dalam masyarakat adat Tamambalo. Beranangis adalah cara penyampaian nasihat dan petua-petua bagi ketua mempelai. Nasihat dan petua ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama manyomba atau permisi agar tidak kualat, yang ketiga daingin palambaan mataso, yaitu kiasan perjalanan hidup perkawinan, ibaratkan perjalanan hidup seperti matahari. Yang ketiga nasihat atau petua-petua. Nasihat dan petua biasanya disampaikan dalam sastra lisan yang dilakukan dan dalam bahasa tinggi, bukan bahasa sehari-hari. Baru dari tanung anak ulang maroreta saladang tadak ulun mandi belong bea ataka ulun haramani nanapin ayuna bea saladang belong bea aray ludi kayuna bea isaladang haralindung saindungin itindung tua kade pelong bea aray ludi Solangke atau rumah betang. Solangke atau rumah betang adalah pusat seluruh kehidupan masyarakat adat Tamambalo. Rumah betang bagi masyarakat adat Bandoha Tamambalo bukan sekedar tempat perlindungan dari panas terik matahari, guyuran hujan, serangan musuh dan binatang buas. Solangke mempunyai makna filosofi yang melambangkan persatuan, semangat gotong royong, tempo seliro, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat adat. Solangke merupakan pusat pewarisan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Sampan hias. Kendaraan utama masyarakat Tamambalo adalah sampan. Karena itu dalam berbagai momen khusus, sampan dihias dengan janur kuning dan bendera-bendera yang sering disebut sebagai tambe. Sampan ini akan dihias dengan baik untuk merayakan kemenangan seperti perang, pernikahan, atau untuk menyambut tamu-tamu kehormatan masyarakat adat. Biasanya sampan hias akan ditumpangi oleh orang-orang yang berkepentingan yang ditemani oleh kepala suku. Setelah semua peserta sudah berada di atas sampan hias, sampan dikayu menelusuri anak sungai beberapa kali diiringi oleh tabuhan aneka jenis musik dan sepasang penari yang menari di bagian anjungan sampan untuk menghibur para tamu di dalam sampan. Tarik, kami, talikuk, sekali ya. Oh itu yang terkasiran mereka kan? Pai, oh pai. Oh itu tulang siram.